Jadi menurut kakak, ancaman cyber apa saja sih yang paling sering terjadi dan perlu diwaspadai oleh masyarakat? Tahu nggak ada isu terakhir bahwa data BPJS bocor? Tahu. Terus apa lagi yang mau cerita? Tahu nggak cerita Mbak Imong yang banyak orang datang minta di gerbang rumahnya? Iya kan ya. Karena konten prank ngasih hadiah. Itu dampak. Tapi itu untuk si ya nggak apa-apa kalau lain komentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Citizen, welcome back to Si Podcast. Wah, senang banget nih bisa menemani kalian di episode kali ini. Tentunya dengan host-host yang kece dan pastinya dengan materi yang sangat menarik. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama aku Balkis. Nama saya Muhammad Najib. Nah, sebelum kita memulai, saya mau infokan terlebih dahulu nih bahwa si podcast kali ini disponsori langsung oleh Scopus. Jadi, buat Citizen yang suka kopi, ayo merapat ke Scopus dan untuk giveaway-nya akan berada di akhir video ya. Nah, buat Citizen, pastikan kalian menyimak videonya dari awal hingga akhir ya. Oke, nah episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari media sosial, belanja di online, sampai chattingan dengan teman. Ternyata semua itu memiliki jejak digital ya, dan tanpa kita sadari, semua itu membentuk identitas kita. Betul banget. Makanya tema si podcast kita kali ini yaitu siapa yang mengintip? Menjaga privasi di dunia digital. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana data pribadi kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian ancaman yang sering terjadi di dunia digital, dan tentunya bagaimana cara kita menggunakan privasi saat menggunakan internet dengan baik. Baik, nah supaya pembahasannya makin seru dan tentunya menambah wawasan, kita udah kedatangan narasumber nih yang siap berbagi pengalaman dan wawasan terkait cyber security dan privasi digital. Baik, halo Kak. Hai semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di si podcast kali ini. Oke. Tapi alangkah baiknya sebelum kita melanjut lebih dalam lagi, alangkah baiknya Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrar Abu Hair. Saat ini saya bekerja sebagai solution architect, cloud computing engineer dan Linux system administrator di salah satu managed service provider. Latar belakang saya sebenarnya bukan full security pen tester atau di cyber security secara utuh ya, tapi saya punya latar belakang yang mendorong awareness customer dan user-user kami untuk lebih terbuka, mengadopsi dan sadar tentang pentingnya keamanan data, cyber security, ancaman di dunia digital, terutama di area industri seperti itu. Wah, keren banget nih pengalaman Kak Asrar. Jadi, para Citizen udah kenal belum sama Kak Asrar? Oke Kak, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Nah, belakangan ini kita sering mendengar istilah privasi digital, tetapi mungkin Citizen belum mengetahui lebih dalam tentang apa itu privasi digital. Nah, menurut Kakak, apa sih yang dimaksud dengan privasi digital itu? Privasi digital itu sederhananya kemampuan kita untuk mengendalikan informasi digital yang melengket terhadap person atau pribadi kita. Kuncinya ada 3. Yang pasti keamanan data kita, data pribadi terutama tidak boleh diakses sembarangan orang. Yang kedua, consent atau persetujuan. Ibaratnya ketika orang ingin mengakses informasi kita, menggunakan kita harus secara eksplisit menyetujui. Kalau contohnya kalian register Instagram, sosial media, baca petunjuk penggunaan, setujui, itu sudah konsen.
Centang setuju, agree, next. Yang ketiga, apa tadi yang pertama yang saya bilang? Keamanan data. Keamanan datanya, konsennya. Ketiga, di mana data itu digunakan. Seperti itu. Baik Kak, berarti hampir semua aktivitas di internet memiliki jejak digital ya Kak? Tentu. Nah, menurut Kakak, kenapa sih kita perlu menjaga terhadap privasi digital? Padahal banyak nih orang-orang yang masih berpikir data saya nggak penting-penting amat kok gitu. Kalau bicara data nggak penting-penting amat, itu ibaratnya mengatakan bahwa informasi yang kalian punya tidak layak digunakan, alias kalian nggak ada, eksistensi kalian nggak ada. Contoh paling dekat, kalau kalian lihat sosial media hari ini, ada istilah yang disebut dengan doxing. Doxing. Nah, doxing Apa sih itu doxing doxing itu ketika seseorang menampilkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan pemilik. Misalnya, orang tuanya siapa, nomor telepon aktifnya berapa, nomor WhatsApp-nya berapa, tempat tinggalnya di mana, rumahnya di mana, sekarang sedang apa, termasuk yang lagi tren di sosial media, kalau kalian ngikutin pejabat-pejabat tuh, yang wah tasnya ini LV harganya sekian puluh juta, ya hal-hal seperti itu. Nah, itu disebut doxing. Ketika kita tidak aware, maka orang yang punya niatan, baik itu negatif ataupun positif, bisa memanfaatkan informasi itu. Hari ini kalau kalian kan take location, saya lagi ada di Scopus Go nih, terus take location, ngambil selfie. Kita bisa lihat tuh dari situ, kita bisa profiling dia lagi di mana, lagi ngapain, di umur berapa, lingkungannya, kita bisa search sekitarnya. Kalau lebih dalam ke arah cyber security practitioner itu kita bisa manfaatkan sebagai informasi untuk open source intelligence, untuk gali informasi seseorang. Dan masih banyak lagi yang modelnya pelanggaran. Dari informasi itu bisa jadi penipuan digital, bisa dari phishing, bisa jadi scam, dan seterusnya. Oh, berarti yang harus menjaga privasi digitalnya harus semua orang ya Kak, bukan hanya yang bersangkutan di digital hack saja. Iya, semua orang, karena hari ini dunia terhubung secara global, interconnected. Jadi siapapun yang berinteraksi perlu aware bahwa informasi saya nih akan terhubung dan menjadi jejak digital. Kalian mungkin, satu di antara kita mungkin punya foto yang bikin ketika ngelihat zaman SMP, SMA, tapi masih keposting karena yang ngeposting bukan kita, di-share terus di-save, di-repost sama teman, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu contoh paling dekat untuk keseharian. Baik. Oke Kak. Nah, akhir-akhir ini Kak, kita sering mendengar berita tentang kebocoran data dan penipuan online. Jadi menurut Kakak, ancaman cyber apa saja sih yang paling sering terjadi dan perlu diwaspadai oleh masyarakat? Itu berat ya jawab di Republik ini. Apalagi dengan kondisi. Ya, tahu nggak ada isu terakhir bahwa data BPJS bocor? Tahu. Terus apa lagi yang mau diceritain? Data kependudukan bocor. Sekarang Bang, data harusnya di aparat penegak hukum yang melindungi, harus paling aware terhadap perlindungan data, juga bocor. Data institusi, data anggota, bekerja di mana, aktif, pangkat, gaji. Itu di skala besar. Di skala paling kecil, saat ini beberapa, kalau kalian scroll atau coba mencari lebih dalam, informasi dari kebocoran BPJS itu digunakan untuk validasi pinjol. wow. Oke. Jadi bahaya sangat, bagus sekali ya. Iya. Banyak
informasi tersebut digunakan misalnya untuk memprofiling target. Target ini misalnya saya penyedia pinjol nih, saya pengen nomor nih dan tahu profilnya, kebutuhannya. Jadi kalau saya nawarin pinjaman, iming-imingnya nemu nih sama Ini situasi dan kebutuhannya saat itu. Yang kedua, metode phishing yang ngirim link, klik, kena. Nah, dan kalau istilah dekat sini, bahkan di sini, di lokal kita Sulawesi Selatan nih, pas sobis-sobis itu yang nelpon-nelpon itu sudah tidak pakai metode itu lagi. menarik ya, pas habis sekarang. Iya, bahkan mereka belajar bikin APK, mereka belajar bagaimana WhatsApp blast, ngumpulinnya dari mana, nomornya, ngambil datanya dari mana. Nah, kalau Gitu. misalnya data pribadi berhasil dicuri atau bocor, dampaknya bisa seperti apa aja ya, Kak? Ya seperti itu tadi, bisa digunakan oleh pihak lain, pemalsuan data. Saya bisa gunakan meskipun ada facial recognition sekarang, ada liveliness check Ya. ketika aktivasi layanan finansial itu bisa digunakan untuk memvalidasi transaksi finansial, pengajuan pinjaman dan seterusnya. Tapi sekarang sih dengan liveness check, yang live tuh yang ngecek geleng kepala ke kiri, ke kanan, ke kiri, kedip, tunduk bawah, buka mulutmu, putar ke kiri, ke kiri. Nah, itu bisa meminimalisir hal tersebut. Tapi peluang di tempat lain masih bisa. Ya. Peluang di tempat lain misalnya menggunakan dokumen tanpa liveness check. Sekarang belum semua lini industri menggunakan apa ya istilahnya, fraud detection yang mumpuni untuk hal-hal seperti itu. Yang kedua, paling dekat di lingkungan politis, hal-hal itu bisa digunakan untuk survei tidak jelas, mengisi dengan nama pribadi Anda, informasi pribadi Anda sebagai responden, mengatasnamakan Anda, mengatasnamakan si pemilik data dan seterusnya. Masih banyak lagi lah. Wah, berarti bahayanya itu ngeri-ngeri banget ya, Kak. Kalau kita sadar dampaknya, bukan ngeri-ngeri banget lagi, ngeri banget. Wow. Jadi secara tidak langsung kita tidak hanya kehilangan data, tapi juga mungkin merugikan secara finansial. Betul, Kak? Tentu. Dan dampaknya sudah banyak, contohnya sudah banyak kalau teman-teman explore berita mengenai cyber security di lingkungan kita ya. Banyak korbannya, tapi yang diinformasikan media belum begitu banyak. Berbeda di luar negara kita, penegakan hukum, approach dan awareness terhadap cyber security itu tinggi, sehingga sudah banyak tindakan preventif, edukasi yang dilakukan secara masif ketika dicari berita. Tapi kalau di Indonesia itu masih sedikit. Tiba-tiba aja si customer misalnya, uang saya di bank hilang, tapi nggak mau ngaku habis ngapain aja, malu. Itu dampaknya. Yang tadi habis klik APK tidak resmi, terutama yang pakai Android ya. Baik Kak, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Setelah kita membahas berbagai ancaman tadi, sekarang kita mungkin mengacu pada langkah-langkah sederhana Kak. Langkah-langkah sederhana apa saja sih yang bisa dilakukan untuk melindungi data pribadi di dunia digital? Internet rollover aja harus ke MK. ISP nggak punya SLA. Dan yang terakhir ya kendali data. Awareness kita jauh lebih penting di situasi lingkungan. Hukum yang tidak mendukung, meskipun sekarang sudah keluar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Tapi ya tahu sendiri negara ini, data BPJS bocor, tidak ada penalti untuk BPJS-nya, tidak di held accountable, data kependudukan bocor tidak ada yang held accountable, teknologi masih gitu-gitu. Bahkan benar banget Kak. Bahkan suatu instansi yang harusnya
menjaga data kita malah menjadi sarang kebocoran data tersebut ya Kak? Sebenarnya bukan instansi itu yang menjadi kesadarannya. Ketika kita punya kesadaran, yang paling bertanggung jawab harusnya ya kalian-kalian yang di dunia akademisi. Dan akademisi ini actionnya apa? Actionnya apa sih akademisi ini untuk mendorong kesadaran ini, mendorong kajian akademik untuk membuat regulasi baru. Habis mereka, ya yang menyebut diri mereka dewan ini, punya nggak kesadaran untuk membangun rule of the game yang oke nih untuk kita manfaatkan sebagai pelaku di area industri yang memastikan dampak negatif ke masyarakat minim. Kalau kalian boleh lihat, kalau kalian boleh baca compliance misalnya untuk kesehatan, HIPAA compliance. Sebenarnya di Indonesia compliance itu sudah ada mirip-mirip di BPJS, INASI Bigi SK, apa pengkategorian yang baru dan seterusnya ada compliance-nya kok. Untuk financial industry itu biasanya PCI DSS, di OJK sudah ada untuk transaksi keuangan sudah ada yang nasional. Cuman awareness ketika kita memperjuangkan hak kita termasuk concern kita tadi, itu aparat penegak hukumnya di level bawah tidak sadar, tidak aware dan tidak tahu bahkan harus ngapain. Nah, ini gunanya akademisi dan Akademisi berperan penting, mengedukasi lebih lanjut. Bikin skripsi, jangan cuma skripsi-skripsian teruslah, harus ditulis, ditaruh di perpus tapi tidak ada dampaknya. Gimana nih bikin produk akademik yang punya dampak, bisa dilihat, terasa, sebaiknya berkelanjutan. Karena meskipun Prof, kalau kamu mau protes tapi tidak ada produk akademik yang berkelanjutan dan berdampak terutama ke industri dan masyarakat, ya sayang juga. Meskipun dia bersuara dengan kuat, dia tidak punya bargaining power. Tetap nggak bisa ya Kak? Kenapa? Tetap nggak bisa ya Kak walaupun kayak gitu. Ya sulit di kondisi saat ini. Kita harus sama-sama aware. Paling tidak secara personal kita aware siapa yang akan menggunakan data kita. Kita akan taruh di mana data kita. Apa yang kita share ke publik. Karena begitu ke internet, istilah private ini, area private, close friend tuh. Tahu lah banyak kejadian kan yang lambe tura apa, di screenshot dari close friend-nya dibawa keluar. Jadi tidak ada yang ini. Bahkan salah ini aja, nge-share harusnya ke close friend. Kebetulan close friend-nya baik-baik, tapi nge-share-nya salah ke publik. Belum 5 detik dihapus, tapi udah ada yang screenshot. Jadi hal-hal seperti itu area sosial aja, di sosial media itu luar biasa dampaknya dan tendensinya terhadap kehidupan kita gitu. Apalagi hal-hal teknikal, nomor telepon kalian, kakak kalian, nik kalian sudah bocor di mana-mana. BPJS sekarang nih, untung kalian nggak dapat MBG. Kalau dapat MBG data sudah bocor juga itu. Scopusnya enak. Silahkan dinikmati. Baik, ternyata menjaga privasi digital itu mulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana, kemudian kita harus lebih berhati-hati untuk menggunakan media sosial, karena dampaknya sangat luar biasa ya untuk diri kita sendiri. Oke, Citizen, nggak kerasa nih kita udah masuk ke sesi yang selalu dinanti-nantikan, yaitu sesi Q&A. Nah, tapi kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram si podcast. Oh, ada Q&A. Iya Kak. Benar banget. Baik, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. Dari Kak Apnas. Pertanyaannya itu Kak, apakah konten daily vlog atau kehidupan sehari-hari di medsos bisa menimbulkan kejahatan cyber? Bisa sebenarnya. Makanya harus aware nih, kapan ngambilnya, di mana ngambilnya. Tapi ketika ngambil daily vlog, orang kadang fokusnya ke viewer. Tahu nggak cerita Baim Wong yang banyak orang datang minta di gerbang rumahnya? Iya Kak, iya. Karena konten ngeprank ngasih hadiah. Itu dampak
Tapi itu untuk si, ya nggak apa-apa kalau mau datangin Iya. bisa bayar. Bayangin kalau yang didatangin konten vlog viewer masih 200 orang, datangin misalnya, atau tiba-tiba sharing rumah baru ku guys. Ini habis beli ini, terus dirampok malamnya gimana? Dan kejadian itu nyata terjadi. Jadi daily vlog itu bisa menjadi salah satu dan menimbulkan kejahatan cyber ya Kak? Berpotensi. 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 Siap-siap aja dengan konsekuensinya ketika melakukan sesuatu seperti itu. Kak, kita Ya. lanjut nih ke pertanyaan kedua. Ada dari Kak Nopal. Kak Nopal ini bertanya, apakah data kita tetap aman walaupun kita mendaftarkannya di tempat yang terpercaya? Jawabannya sih ada di pertanyaannya ya. Tempat terpercaya berarti dipercaya aman kan, tapi belum tentu. Nah, jadi kita harus paham sebenarnya apa hak kita sebagai konsumen ketika menyimpan data kita. Perspektifnya kan yang nyimpan data kita ini produsen nih, kita yang naruh data ini konsumen. Meskipun sebenarnya sebaliknya. Nah, dia ada gini nih, kalian pakai Facebook, WhatsApp, Instagram semua gratis kan? Iya. Benar. Menurut kalian gratis, kalian adalah produknya, kalian yang diperdagangkan, kita tepatnya yang diperdagangkan. Kita pakai cukup biaya internet, pakai data aja. Behavior kita diolah, dijual. Nah itu terpercaya semua tuh. Tapi kan yang diuntungkan secara finansial mereka digunakan untuk membangun targeted marketing. Tuh, terpercaya kan? Iya, Kak. Data kalian aman nggak kira-kira? Belum tentu juga. Belum tentu aman karena bisa dijadikan sebagai target marketing. Secara itu kalian kan sudah concern. Di concern data tadi di privasi digital, kalian setuju tuh ketika daftar. Iya. Nah, aman nggak datanya nih? Hari ini AI menemukan banyak celah keamanan yang sudah ada di sistem, di bahasa pemrograman, di banyak environment yang sudah ada 5-7 tahun lalu, tapi manusia nggak ada yang lihat. Nah, potensi cyber security plus AI ini jadi ancaman paling hangat saat ini. Kalau ada yang bisa lakukan itu, ngeri tuh. Jadi tidak ada jaminan aman, tapi tahu saja apa yang kalian share, kalian register di mana, concern kalian apa, akan punya implikasi terhadap dampak ke kehidupan kalian dari sisi cyber security. Baik, nah Kak, ada pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih perjuangan terbesar Kakak yang pernah Kak Asar lalui selama menjadi mahasiswa? Kembali ke mahasiswa. Perjuangan terbesar, Iya Kak. saya kuliah tepat waktu, saya lulus cum laude. Wow. Wow. Saya kuliah itu tepat waktu 4 tahun 32 bulan. Jadi saya cukup tepat waktu. 4 tahun 32 bulan. IPK cum laude. Cum laude dikurang 1. Perjuangan terbesarnya apa ya, Sebi? Mungkin di saat-saat skripsi Kak. Skripsi ini nggak ada ya. Skripsi 2 bulan. 2 bulan. 1 bulan untuk riset, teknikal, 1 bulannya nulis. Nggak apa ya. Paling terberat. Ninggalin orang tua kali sama pengen jajan tapi nggak ada jajan. So itu semuanya. Apa lah ya? Perjuangan terberat. Nggak tahu ya, mungkin dulu berat, tapi ketika ngelihat sekarang udah nggak ada gitu, nggak terasa berat. Ya, langsung dengan sendirinya ya Kak. Ya, kalau pertanyaan cukup sulit itu. Ini pertanyaan paling sulit deh. Padahal singkat loh Kak pertanyaannya. Iya, apa ya? Coba, apa ya? Pertanyaan paling berat selama kuliah kan ya? Iya Kak.
di asistensi di lab enggak juga. Selesai apa ya? Jadi kakak enjoy aja ya jalan selama jadi Iya, mahasiswa. seru-seru aja. Seru-seru aja, gak ada yang berat, gak ada. Kalau kesel banyak, yang berat enggak. Kesal itu kayak makan nasi kok gini sih, ya banyak tuh, banyak banget. Tapi kalau setengah mati enggak juga. Oke kak. Wah, terima kasih banyak Kak. Tadi cerita dari Kak Asrar menunjukkan setiap proses itu perlu dirayakan. Jadi pada segmen kali ini dipersembahkan langsung oleh Scopus. Baik Kak, sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan pribadi nih. Yang saya mau tanyakan itu Kak, kan sekarang lagi booming tren AI. Jadi yang saya mau tanyakan Kak, bagaimana sih keterkaitan antara AI atau Artificial Intelligence dan Cyber Security? Kita sudah sempat singgung tadi ya sebenarnya. AI saat ini di sisi teknis nih, dari pelaku di cyber security langsung sudah menggunakan AI untuk melakukan cyber security research. Mereka bisa temukan vulnerability yang bertahun-tahun nggak ditemukan. Sudah ada di situ tapi manusia belum ada yang lihat nih. AI datang ngeliat nih, ini bisa lo dieksploit, ini bisa lo diginiin. Itu dari perspektif menyerang, ya, researching, mencari exploit, mencari kerentanan dan seterusnya. Di sisi mempertahankan, kami di MSP menggunakan AI itu untuk mempercepat mitigasi indikasi ketika ada indikasi serangan. Jadi ketika ada, kita monitoring nih apa yang masuk, traffic yang masuk ke server atau infrastruktur customer. AI kita gunakan untuk mempercepatnya. Biasanya kita kan istilahnya threat hunting. Threat huntingnya manual atau menggunakan variabel yang sudah ada. Nah, terus ada proses yang disebut dengan gimana ya istilah teknisnya yang enak, mengkorelasikan setiap kejadian variabel untuk melihat IP ini, orang ini punya tujuan yang sama, target yang sama, dan mengeksploitasi vulnerability ini. Biasanya ini nih tujuannya, misalnya ransomware nih yang gini punya. Nah itu kan kadang lama tuh, manusia punya lead time untuk melakukan itu, bergerak secara manual, melihat dashboard, melihat monitoring. AI enggak. AI yang melakukan korelasi secara cepat dan memberikan sugesti tindakan. Tinggal kita nih, tindakannya gimana, actionnya gimana. Itu yang terjadi saat ini. AI membantu, sebelumnya kita sudah bisa otomasi, tapi otomasi itu di level belum detail korelasinya. Korelasi ketika otomasinya disiapkan dari sisi manusia. Ketika disiapkan oleh AI dan dilakukan secara detail, korelasinya cukup deep, cukup luas, jauh lebih cepat. Dan ini repetitive task kan di area cyber security ops. Dia bisa lebih mudah, lebih gampang, lebih efektif, dan sudah banyak produk yang keluar 2 tahun terakhir untuk area ini, cyber security ops, sistem di SOAR. Kalian bisa explore nanti tuh kalau mau belajar cyber security, SOAR, SIEM, threat intelligence, dan seterusnya. IPS, IDS, semua sudah punya arah integrasi ke AI. Wah, terima kasih banyak Kak telah bercerita. Yang kita pun yang mendengar ceritanya luar biasa banget ya Kak. Oke. Syukurlah. Nah, pembahasan hari ini emang seru banget ya, Citizen. Ternyata menjaga privasi itu sangat amat penting ya bagi kita semua, bukan hanya orang-orang yang berkaitan dengan digital, tapi semua orang emang harus menjaga privasinya. Nah, terima kasih banyak buat Kak Asrar yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di si podcast kali ini dengan banyak sekali ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Baik, sebelum kita pamit, saya mau sampaikan ada promo menarik nih dari Scopus. Yang pertama ada promo self reward.
diskon 50% khusus mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalani bimbingan dengan syarat membawa kartu kontrol di hari tersebut. Nah, promo kedua yaitu welcome drink. Nah, di mana welcome drink ini dipromokan untuk para mahasiswa baru UIN Alauddin Makassar. Dan adapun promo yang ketiga yaitu promo nama di hari Jumat. Jadi kalau misalkan nama kamu diumumkan di hari Jumat dan kamu beruntung, maka kamu termasuk orang yang akan mendapatkan promo tersebut di Scopus. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa pantau di Instagram @scopus.coffee. Dan jangan lupa juga buat yang ingin ikutan giveaway. Nah, di sela-sela video tadi sebenarnya ada jawaban atau kata kunci buat giveaway-nya loh. Jadi kalian harus saksiin ya buat mendapatkan kata kunci dari giveaway tersebut. Nah, ikuti semua syarat giveaway yang ada di media sosial si podcast ya. Terima kasih buat seluruh citizen yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Terima kasih karena sudah setia banget buat nonton episode ini. Jangan lupa untuk terus ikuti si podcast dan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode si podcast selanjutnya. Bye citizen!